Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, hajanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu wajib bagi kita senantiasa bersyukur sebanyak hembusan nafas yang mengalir dari hidung kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tidak boleh kita kufur nikmat, tidak boleh kita zalim atas diri kita dengan melakukan maksiat, yang merupakan tanda orang yang melakukan maksiat adalah tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana lazulumun kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kita diperintahkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, zalim. Innal insana lazulumun kafar. Kebanyakan manusia itu zalim, berbuat maksiat dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita, saudaraku rahimani wa ajmain, senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Yang mana kita lihat banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut nikmatnya dari mereka. Nikmat penglihatan, nikmat berbicara, nikmat tubuh, jasad, dan seterusnya. Wajib bagi kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimani wa ajmain, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang masuk pelajaran ke 140. Min azkaris sabahi wal masa, di antara zikir pagi dan petang. Ketahuilah saudaraku rahimani wa ajmain, zikir pagi dan petang termasuk salah satu hisnul muslim, penjagaan, benteng seorang muslim. Benteng dari apa, Ustadz? Benteng dari hal-hal yang bisa memudaratkan dia, misalnya sihir, misalnya sihir ataupun hal-hal jahat yang dikirimkan kepada kita. Itu bisa kita tangkal dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari, itu sama saja kita sudah membuat apa? Membuat benteng, membuat tameng, membuat sesuatu yang bisa menghalangi dari sihir tersebut. Nggak perlu panggil orang untuk membuat pagar goib, nggak perlu. Kita aja yang bikin sendiri. Dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir di pagi hari setelah sholat subuh, dan sore hari setelah sholat asar, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama saja kita membuat dinding, benteng, tameng dari hal-hal yang bisa memudaratkan kita. Sebagaimana Anas bin Malik
radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, aku pernah duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah dari mulai sholat subuh sampai terbit matahari. Aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah dari subuh, setelah sholat subuh maksudnya, sampai terbit matahari, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ini keutamaan berzikir di pagi hari dan di sore hari. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, aku duduk di sore hari setelah sholat asar bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai menjelang terbenamnya matahari. Itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada apa? Daripada memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dari keturunan anak Nabi Ismail alaihissalam. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Daud. Di sini Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan apa? Berzikir di pagi dan sore hari itu lebih baik, lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu harganya nggak murah ya. Satu budak itu bisa harganya miliaran kalau jasadnya bagus. Bagus, orangnya bagus, putih misalnya, ganteng atau cantik, itu harganya mahal budak tersebut. Dan budak ada ketika ada peperangan. Ingat, di Indonesia tidak ada budak ya. Pembantu bukan budak. Pembantu rumah tangga itu bukan budak, itu wanita atau orang bebas. Bebas. Perbudakan beda sama pembantu. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya waktu zikir pagi itu antara subuh hingga matahari terbit, dan antara asar hingga terbenamnya matahari. Dalil yang menyebutkan tentang keutamaan zikir pagi dan petang, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf ayat 205. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asali wa la takum minal ghafilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wazkur rabbaka," dan ingatlah Rabbmu, berzikir kepada Rabbmu, fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan, dengan tadarru, dengan merendahkan hati, dengan berusaha untuk memahami makna yang dibaca dari zikir tersebut dengan lisan dan hati, wa khifatan, dan dengan suara yang lirih, tidak perlu teriak-teriak, apalagi pakai mic. Zikir sendiri-sendiri dengan suara yang lirih yang didengar oleh telinga kita sendiri-sendiri, nggak usah pakai mic, dipimpin oleh satu imam, dipimpin oleh seorang seorang pemimpin untuk berzikir, nggak perlu. Karena kita dituntut untuk berzikir sendiri, bukan bareng-bareng, bukan bersama-sama, bahkan satu suara dengan dipimpin oleh seorang imam misalnya. Nggak ada contohnya dari Nabi SAW demikian. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tadarruan wa khifatan, dengan tadarru, dengan rendah hati, rendah diri, sambil berusaha memahami makna yang terkandung di dalam zikir tersebut. Ini lebih berpotensi menghapuskan dosa-dosa, baik dosa besar maupun kecil. Karena yang berzikir bukan hanya lisan, tapi juga hati. Emang hati juga bisa berzikir, Ustadz? Oh iya, hati juga berzikir dengan berkata-kata. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Lisannya berzikir tapi hatinya apa? Mikirin dunia, mikirin hal yang bermacam-macam, mikirin utang lah, mikirin anak belum bayar sekolah lah, macam-macam. Lisannya berzikir tapi hatinya lalai. Nah, ini potensi untuk
dikabulkannya sangat kecil. Makanya Nabi mengatakan innallaha la yaqbalu la yustajabu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa min qalbin ghafilin lahin, dari orang yang hatinya lalai. Nah, kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, berusaha tadarru dengan rendah hati, wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dengan suara yang lirih yang terdengar oleh telinga kita saja. Nggak perlu jahar, nggak perlu dikeraskan, tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu menggunakan mic, nggak perlu. Sebagaimana Nabi SAW pernah mendengar para sahabat berdoa atau berzikir dengan suara keras ketika perang Khaybar. Pada tahun 7 Hijriah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian sendiri. Innakum la tada'una al-asamma wala ghaiba, innakum tada'una sami'an qariba. Kasihanilah diri kalian sendiri, kata Nabi SAW. Sungguhnya kalian itu meminta kepada zat yang tidak tuli. Allah itu enggak budek, tidak tuli. Allah itu tidak jauh. Allah itu dekat. Allah itu maha mendengar, kata Nabi SAW. Allah itu tidak tuli, nggak perlu teriak-teriak. Berzikir, berdoa, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu pakai mic, nggak perlu dikeraskan suaranya, nggak perlu. Allah itu maha mendengar. Allah itu tidak tuli, dan Allah itu maha dekat. Maha dekat dalam artian bukan zatnya ya, zatnya tetap di atas langit. Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy, di atas langit, zatnya. Adapun ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Nah, itu ilmunya. Adapun zatnya Allah tetap di atas langit. Bukan berarti harus mengkonsekuensikan zatnya Allah juga bersama kita, tidak. Zatnya Allah di atas langit, adapun ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Allah maha tahu apa yang hambanya lakukan. Allah maha tahu apa yang hambanya minta. Allah maha tahu apa yang dikerjakan oleh hambanya, kapan, di mana, mengerjakan apa. Allah maha tahu. Dan kita memiliki Rob, Tuhan yang maha hebat atas segala sesuatu. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang mampu melakukan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wazkur rabbaka fi nafsika, berzikir di dalam dirimu dengan lisan dan hati, dengan tadarru, dengan rendah hati, tidak perlu teriak-teriak dengan suara yang lirih yang didengar oleh telinga kita. Bil guduwi wal asal. Yang namanya guduwi itu artinya awal siang. Ya, awal siang itu dari subuh sampai menjelang terbitnya matahari. Al gudu huwa awalun nahar. Wal asal jam'u asilin wa huwa ma bainal asri wal maghrib. Al-gudu itu artinya awal siang tadi, semenjak habis salat subuh sampai matahari terbit. Wal asal itu jamak dari asil. Asil kesot ya. Asil itu artinya antara asar dan maghrib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal walatakum minal ghafilin. Dan jangan kalian menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Sebagaimana dikatakan juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, waktunya antara subuh hingga matahari terbit, dan antara asar dan matahari terbenam. Begitu juga dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikran katsiran, dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala
Bukrotan wa asilan, di waktu pagi dan di waktu petang. Di waktu pagi ya tadi sudah sebutkan, awalun nahar, ketika setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan setelah asar sampai matahari terbenam. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Jauhari, seorang ahli bahasa Arab, mengatakan asilan artinya adalah mabainal asri wal maghrib, di antara asar dan maghrib. Dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat banyak dalam Al-Quran. Di antara zikir pagi dan petang yang harus kita baca setiap hari setelah sholat subuh dan setelah sholat asar adalah yang pertama ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca ayat kursi, ayat kursi 1 kali. Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang membaca ayat kursi di pagi hari, dia akan dilindungi dari gangguan jin, dia akan dilindungi dari sihir hingga sore hari. Kalau dia baca sore hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lindungi dia dari gangguan jin hingga pagi hari, sebagaimana dalam riwayat Imam Hakim, dan hadis ini sahih. Kita baca ayat kursi, dan ayat kursi sudah hafal semua, saya yakin. Sampai anak-anak TK juga hafal ya. Kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dibaca 1 kali setelah subuh dan setelah asar. Kalau kita baca di pagi hari setelah sholat subuh, Allah akan lindungi kita dari gangguan jin sampai sore hari. Kalau kita baca di sore hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lindungi kita dari gangguan jin sampai pagi hari. Sambil diresapi maknanya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah yang maha hidup, Allah yang maha kekal. Al-Qayyum, Allah yang maha hidup terus menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal, hidup terus menerus, mengurus makhluknya. La ta'khuzuhu sinatun wala naum, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengantuk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi idznih, tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah Maha mengetahui apa yang di hadapan kita dan apa yang di belakang kita. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', dan tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu yang sangat luas, meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala apa saja yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, Allah tidak merasa berat untuk menjaganya. Wa huwal aliyyul azim, Allah maha tinggi dan Allah maha besar. Ini dibaca di pagi hari dan di sore hari, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Siapa saja yang membaca di pagi hari, Allah akan jaga sampai sore. Siapa saja yang membaca di sore hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga sampai pagi. Dijaga dari gangguan jin, dari gangguan sihir dan seterusnya. Dibaca, dihafalin sambil diresapi maknanya. Jangan lupa. Kemudian kita membaca 3 surat
3 surat, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali 3 kali. Masing-masing 3 kali 3 kali. Nah, ini dibaca ya. Dibaca 3 kali 3 kali sebagaimana riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra qul huwallahu ahad wal ma'uzataini hina tumsi wa hina tusbih thalatha marratin takfika min kulli syai'in. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Khubayb, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Nabi SAW berkata kepadaku. Kata siapa? Kata Khubayb, Abdullah bin Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mengatakan kepadaku, Iqra, bacalah Qul huwallahu ahad, itu surat Al-Ikhlas. Wal mu'awwizatain, mu'awwizatain itu artinya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Hina tumsi wa hina tusbihu salasa marrat, ketika di pagi hari dan di sore hari, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. 3 kali, masing-masing 3 kali, masing-masing 3 kali. Maka kata Nabi SAW, takfika min kulli syai'in. Takfika min kulli syai'in artinya akan cukup baginya dari segala sesuatu. Cukup baginya dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan pada hidupnya. Tidak akan susah, tidak akan sulit, tidak akan merana, tidak akan sengsara. Akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu. Kata Nabi, min kulli syai'in. Syai'in itu pakai tanwin. Dalam bahasa Arab, kalau pakai tanwin artinya nakiroh. Nakiroh itu artinya umum, dari apa saja. Allah akan mencukupkan dia dari apa saja. Jadi jangan lupa baca. Tadi habis baca ayat kursi, baca 3 surat ini. Masing-masing 3 kali. Dan saya yakin semua sudah hafal. Suratnya sudah hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambil difahami artinya. Tentang surat Al-Ikhlas. Begitu juga surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dibaca dan difahami artinya, difahami maknanya, pelan-pelan dikit-dikit, dan buka terjemahan Al-Qur'an. Kalau belum tahu artinya, sambil difahami artinya, dibaca, diresapi maknanya dalam hati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita benteng goib. Kita bisa bikin sendiri tuh. Nggak perlu manggil-manggil ustadz, manggil-manggil orang, bikinin benteng goib. Nggak perlu, ngapain? Kita baca ini. Kita baca ayat kursi sendiri. Ingat ya, ayat kursi itu untuk dibaca, bukan ditempel di pintu, bukan sebagai hiasan, bukan. Dibaca dan diresapi maknanya. Ayat kursi bukan pajangan. Ayat kursi itu bukan nakut-nakutin jin ditempel di pintu. Enggak takut dia. Yang bisa melindungi kita dari gangguan jin, ayat kursi yang dibaca, yang difahami maknanya. Bukan jadi hiasan rumah, bukan ditempel di depan pintu ataupun yang lainnya, tapi dibaca. Percuma ditempel nggak dibaca. Apalagi kalau ditanya apa maknanya, Allahu a'lam bishawab, nggak tahu. Buat apa? Percuma, nggak ada manfaatnya. Yang bermanfaat bagi kita, yang bisa melindungi kita dari gangguan jin, dari gangguan sihir, dibaca. Ingat ya, dibaca dan difahami maknanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan untuk kita di pagi hari dan di sore hari. Dibaca 3 surat tadi juga 3 kali. 3 kali, masing-masing 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian setelahnya membaca doa. Ketika di pagi hari kita membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar wa Rabbi a'udzubika minan azabin finnar wa azabin fil qabr. Dibaca 1 kali di pagi hari. Kalau di sore hari tinggal diganti asbahnanya dengan amsayna. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hazihil lailah. Ma fi hazihil lailah. Kalau pagi ma fi hadzal yaum. Beda ya. Kalau di sore hari kita baca Rabbi as'aluka khaira ma fi hazihil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Dibaca 1 kali, dihafalin. Dan sekarang banyak, cari di internet zikir pagi petang. Nah, zikir pagi petang dibuka di internet, nanti cari doanya, ditulis, dihafalin. Kalau belum hafal gimana Ustaz? Dibaca aja nggak apa-apa. Dibaca sambil difahami artinya. Sambil difahami artinya. Siapa saja yang baca doa ini di pagi hari ataupun di sore hari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil laila wa syarri ma ba'daha. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr." Dibaca doa ini ketika di pagi hari dan di sore hari. Dibaca pagi hari dan di sore hari. Apa artinya asbahna wa asbahal mulku lillah? Ya Allah, kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan itu hanya milik Allah. Al mulku lillah walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah, aku meminta kebaikan kepadamu di hari ini dan kebaikan di hari setelahnya. Wa khaira ma ba'dahu, dan kebaikan setelahnya atau sesudahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan sesudahnya. Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, wasu'il kibar, dan kejelekan di hari tua. Kadang-kadang orang udah tua makin jadi malah berbuat maksiat. Nah, ini bahaya ya. Keburukan di hari tua, kejelekan di hari tua. Khawatirnya su'ul khotimah. Khawatirnya apa? Ditutup usianya dengan penutupan, dengan closing yang buruk, yang jelek, dalam keadaan berbuat maksiat. Nah, ini bahaya. Bahaya. Makanya kalau sudah tua, umur di atas 50, 40, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah buat maksiat, main judi lah, main gaplek lah, dengerin musik lah, begadang, ngapain? Kan begitu. Mendingan baca Quran ataupun salat malam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tua, ingat sebentar lagi mati. Sebentar lagi ditutup umur kita. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita, Allah memberikan kesempatan untuk kita bertaubat, mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan
Sudah tua malah makin jadi berbuat maksiat. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min su'il kibar, dari kejelekan di masa tua. Rabbi a'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari azab neraka dan azab kubur. Nah, ini dibaca di pagi hari dan di sore hari. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar yang sudah kita hafal, kita baca di pagi hari dan sore hari satu kali. Satu kali. Di pagi hari satu kali, di sore hari satu kali. Berdasarkan hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha hina yumsi famata min lailatihi dakhalal jannah wa man qalaha hina yusbihu famata min yaumihi dakhalal jannah. Akhrajahul Bukhari. Dari sahabat Syaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, Nabi mengatakan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar adalah Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Khalaqtani, engkau lah yang telah menciptakanku. Khalaqtani wa ana abduk, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku setia kepada perjanjianku denganmu semampuku. Kita sudah diikat perjanjian sama Allah Subhanahu wa taala agar menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Nggak boleh berbuat syirik. Kapan? Ketika dalam bentuk masih ruh. Allah Subhanahu wa taala pernah mengumpulkan ruh seluruh makhluk, kemudian Allah mengikat perjanjian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Alastu bi rabbikum?" Apakah kalian semua bersaksi aku adalah Rabb kalian? Ini Allah berkata kepada seluruh ruh yang Allah ciptakan sebelum dimasukkan ke dalam jasad. Jasad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alastu bi rabbikum, apakah kalian semuanya bersaksi aku adalah Rabb kalian? Kata ruh-ruh itu semua menjawab, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Ini perjanjian dengan Allah. Kita setia dengan perjanjian yang dengan Allah Subhanahu wa taala semampu kita, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Kalau ada orang berbuat syirik kepada Allah, kalau ada orang berbuat kesyirikan, amalan-amalan yang bisa menjerumuskan dia kepada kesyirikan dan bisa membatalkan tauhidnya dia, atau bahkan mungkin bisa menafikan keimanan dia, berarti dia khianat tuh. Khianat terhadap perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita baca Sayyidul Istighfar diantaranya adalah Ana ala ahdika wa wadika mastata'tu. Aku tetap setia dengan perjanjian kepadamu semampuku. Semampu kita. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan yang aku lakukan, yang aku perbuat. Karena kadang-kadang kita melakukan perbuatan buruk, perbuatan jelek. Kita berlindung dari perbuatan jelek kita. Abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi zambi. Aku mengakui nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Wa abu bi zambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Nah, ini i'tiraf. I'tiraf, mengakui kita ini banyak dosa, kita ini banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pernah berbuat dosa dan dia mengakui dosa-dosanya dan dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini potensi diampunkannya lebih besar daripada orang berbuat dosa tapi nggak ngaku. Seperti ada maling, kamu mencuri ya, dia nggak ngaku, tambahin lagi itu hukumannya. Dibandingkan ada orang mencuri ngaku, kamu mencurinya, iya saya mencuri. Nah, itu bisa dimaafkan, ya udah saya maafkan, jangan dilakukan lagi. Kan begitu. Ini i'tiraf, pengakuan dari seorang hamba yang telah banyak melakukan dosa. Ya Allah,
Abu laka bizambi. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku kepadamu banyak sekali. Wa abu'u binikmatika alayya. Ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku sangat banyak. Wa abu bizambi faghfirli. Ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Ini dibaca di pagi hari dan di sore hari. Kata Nabi SAW, man qalaha hina yumsi famata min lailatihi dakhalal jannah. Siapa saja yang mati di malam harinya, di sore harinya dia baca doa ini, Sayyidul Istighfar, di sore harinya dibaca, kemudian malamnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah. Pasti masuk surga. Kata siapa? Kata Nabi SAW dalam hadis ini. Riwayat Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoinya. Kemudian kata Nabi, "Wa man qalaha hina yusbihu famata min yaumihi dakhalal jannah." Siapa saja yang baca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia di hari tersebut, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini keutamaan kita membaca Sayyidul Istighfar. Jangan lupa dibaca, dihafalkan, difahami maknanya. Kemudian setelahnya kita juga membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Artinya, bismillah dengan menyebut nama Allah. Allazi la yadurru, yang tidak membahayakan, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', dengan namanya sesuatu di bumi maupun di langit. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah lah, dialah yang maha mendengar dan Allah yang maha mengetahui. Dibaca 3 kali. Di pagi hari dan di sore hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Apa manfaatnya, faedahnya? Kata hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'in kulli lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim salasa marrat illa lam yadurruhu syai'un." Kata Nabi SAW, siapa saja dari seorang hamba yang membacanya di pagi hari, setiap hari, dan di sore hari, membaca doa ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, 3 kali setelah marrat, illa lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada suatu pun yang bisa membahayakan dirinya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Daud dan juga riwayat Imam Tirmizi dan selainnya, dan hadisnya sahih. Ini dibaca 3 kali. Dan doa-doa zikir pagi dan petang yang sangat banyak ini bisa dibaca di dalam kitab zikir pagi petang. Ada bukunya ya. Bahkan bisa di-download di internet, sudah banyak tersebar di internet. Bisa baca, bisa download, bisa baca dan diamalkan pagi hari dan sore hari. Manfaatnya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari segala macam mara bahaya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kita bagi siapa saja yang senantiasa membaca zikir pagi dan petang. Kalau kita tidak atau belum mampu membaca seluruhnya, yang baca yang kita mampu dulu, enggak apa-apa. Semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, senantiasa berzikir di pagi hari dan di sore hari, diberikan perlindungan dari mara bahaya, diberikan kecukupan dari segala sesuatu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang
maha mampu atas segala sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.